Oke, langsung aja kita menuju bahasan hari ini. Sebelum kita menuju bahasannya, dukung terus channel Teteh dengan menekan tombol subscribe serta nyalain tombol lonceng notifikasi biar nantinya Teteh semakin maju channelnya dan terus berkembang dalam membawakan cerita-cerita menarik untuk kalian. Farah Nikma Ridallah lahir pada tahun 1993 dengan keadaan yang cantik dan sehat walafiat. Sejak kecil, Farah merupakan anak yang pendiam dan dikenal dengan sosok yang baik terhadap teman-temannya. Karena ibu dan ayahnya selalu memanjakan Farah dari kecil hingga dia beranjak dewasa. Anak kedua dari 4 bersaudara ini ternyata memiliki hobi suka sekali menolong orang lain. Entah kalau ketemu pengemis di jalan, biasanya Farah langsung memberikan sedekah kepada orang-orang yang gak mampu dimanapun dia berada. Farah Hikmah pun juga merupakan anak yang sopan, penyayang, serta penyabar. Bahkan, Farah Nikmah pun berencana memberangkatkan ibunya untuk umroh ke Tanah Suci. Farah Nikmah Ridallah yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, hasil pasangan Yasim Maulana dan Hikmah Hamzah ini telah lulus sekolah dari studinya di Sekolah Tinggi Ekonomi Tribuana Bekasi. Farah juga mencapai nilai-nilai bagus semasa dia berkuliah di sana. Menurut penuturan teman-temannya, Farah Nikmah pun juga merupakan orang yang sangat humble dan mudah bergaul dengan siapapun. Farah Nikmah pun juga sering sekali membantu teman-temannya jika salah satu temannya yang gak paham soal mata kuliah yang sedang dipelajarinya. Farah Nikmah juga melanjutkan karirnya sebagai karyawati di salah satu bank swasta cabang kota Tangerang Selatan. Namun sayangnya, cerita tentang kehidupan Sarah pun harus berakhir dengan pilu. Pada Jumat tanggal 8 Juli 2016, Farah Nikmah atau yang sering dikenal teman-temannya dengan sebutan Mayang Farah ini bertemu dengan yang bernama Kelvin Sopakgo berusia 42 tahun di daerah Jakarta Barat. Nama tempat hiburannya pun juga masih dirahasiakan ya, demi menjaga nama baik tempatnya. Kelvin Sopakgo merupakan pria parubaya yang merupakan seorang pengusaha sarang burung walet yang tinggal di apartemen Mariana Mediterania Tower B, lantai 37 BJ. Lalu, setelah Kelvin melihat Farah Nikmah yang berada di tempat hiburan tersebut, Kelvin pun langsung terpesona dan ingin segera meminta nomornya nih. Kelvin juga langsung menghubungi Farah melalui seorang perantara pria yang merupakan teman dari keduanya, yaitu antara Farah dan Kelvin. Jadi bisa dibilang temannya ini kenal dengan keduanya, yaitu antara Farah dan Kelvin. Setelah mendapatkan nomornya, Kelvin pun langsung menyambungkan percakapan mereka di aplikasi WhatsApp. Dan Kelvin pun mengajak kencan Farah Nikmah selama 2 hari dengan bayaran 4 juta rupiah. Setelah Kelvin puas dengan Farah untuk diajak kencan dan pergi kemanapun, akhirnya Kelvin pun mengajak Farah ke tempat tinggalnya yang berada di apartemen Aston Mediterania Marina Jakarta Barat sekitar pukul 8 malam. Keduanya pun juga terlihat dari CCTV sedang berbincang di lobi apartemen. Setelah itu, keduanya naik ke unit apartemen Kelvin yang berada di Tower B lantai 27 BJ. Dan sekitar pukul 9 malam, mereka melakukan hubungan enak-enak secara bersama-sama nih. Usai melakukan enak-enak, keduanya pun tidur di ranjang yang sama hingga esok hari, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2016. Dan sekitar pukul 12 siang, Kelvin pun langsung mengajak Farah Nikmah untuk makan siang di lantai 2 apartemen Mediterania. Dan setelah mereka menikmati makan siang mereka, keduanya pun juga langsung balik lagi nih, naik ke atas apartemen Kelvin untuk beristirahat. Lalu saat keduanya sedang istirahat, si Kelvin ini ternyata masih belum puas nih. Dia mencoba mengajak Farah untuk melakukan enak-enak untuk kedua kalinya. Namun sayangnya, hal itu langsung ditolak sama si Farah. Merasa kurang nyaman dengan sebutan itu, Kelvin pun sangat kecewa nih. Spontan, dia langsung mengayunkan sebuah kayu ke bagian belakang Farah Nikmah. Mengetahui hal ini, Farah pun langsung berteriak untuk meminta bantuan kepada siapapun yang ada di luar kamar Kelvin. Namun karena Farah melakukan tindakan seperti itu, Kelvin pun terpaksa mencengkram leher Farah hingga tiada. Dan setelah itu, si Kelvin pun sempat panik dan bingung nih mau diapain si Farah ini. Lalu sekitar pukul 2 siang, Kelvin membeli peralatan-peralatan yang ia butuhkan untuk menghilangkan jejak. Masih di hari yang sama, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016, sekitar pukul 8 malam,
Farah dimasukkan ke dalam box kontainer plastik dengan kapasitas di atas 100 liter air yang beralasan spray yang sudah disiapkan oleh Kelvin. Dan tahap terakhirnya, box kontainer tersebut dilakban dengan kuat agar rapat dan kencang. Sesudah melakukan hal itu, Farah yang udah ada di dalam box kontainer didiamkan selama sehari lebih. Karena Kevin lagi mencari cara nih untuk mengeluarkannya serta memikirkan tempat di mana untuk membuangnya. Minggu 10 Juli 2016, sekitar pukul 8 malam, pelaku menyewa mobil rental Suzuki R3 berwarna putih dengan nomor polisi B1567BIK. Kemudian, mobil itu dibawa ke apartemen untuk membawa box plastik tersebut untuk dibawa turun dari apartemen dengan troli barang. Sesampainya di mobil, Kelvin pun langsung membawa box kontainer tersebut ke kolong jalan pintu exit Kamal Muara atau Tol Sediatmo, RT 4 RW 3 Penjaringan Jakarta Utara, dekat Pantai Indah Kapuk yang jarang sekali nih dilewati oleh orang-orang. Setelah melakukan hal itu, Kelvin pun langsung kembali ke apartemennya untuk membuang tas milik Farah yang berisikan pakaian kerja sebagai karyawati di salah satu bank Indonesia. Kelvin pun juga menggunakan sepeda motor Yamaha Sabre bernomor polisi B3857 ULE untuk membuang tas Farah ke Kali Ancol yang ada di Jalan Lodan Raya. Jadi benar-benar dipisah banget nih Lur sama si Kelvin. Tujuannya ya biar susah aja nanti nemuin barang bukti kalau seandainya Kelvin diciduk sama pihak berwenang. Setelah ditinggalkan beberapa hari box kontainer tersebut, tepatnya pada hari Selasa 12 Juli 2016, sekitar pukul 3 sore, box tersebut ditemukan oleh dua petugas keamanan Pantai Indah Kapuk yang bernama Bapak Amiruddin dan Bapak Sutrisno. Mereka berdua awalnya yang lagi berjalan-jalan untuk mengecek keamanan, sangat bingung ketika melihat box kontainer itu, karena saking takutnya mereka berdua, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan setelah pihak berwajib sampai di sana, mereka pun semua langsung kaget nih. Dan pihak berwenang pun juga berhasil mengidentifikasi yang ada di dalam box kontainer kalau itu adalah Farah Nikmah Ridhollah. 2 hari setelah penemuan Farah, pihak berwenang juga langsung berhasil menangkap Kelvin yang merupakan dalang di balik semua itu, tepatnya di apartemennya sendiri. Kelvin pun juga akhirnya dimasukkan ke sel bui selama 15 tahun atas perbuatannya itu. Farah Nikmah pun akhirnya dikebumikan di TPU Sudimara, Tangerang, Banten. Keluarga korban pun juga sempat histeris karena masih nggak nyangka kalau Farah Nikmah ini udah nggak ada. Bahkan kakak kandung Farah yang bernama Ahmad Kafi juga nggak menyangka kalau kepergian Farah bisa secepat ini. Kafi pun juga sempat mencari keberadaan adiknya itu. Namun kenyataannya, dia nggak menemukan sama sekali di mana keberadaan sang adiknya. Banyak dari para netizen yang menduga-duga kalau Farah ini merupakan kupu-kupu malam. Namun dugaan itu dibantah oleh keluarganya kalau Farah bukan sosok yang seperti itu. Kafi pun juga bilang kalau adiknya itu juga bekerja sebagai resepsionis di salah satu bank swasta yang cukup besar. Malahan dikabarkan nih ya, nominalnya juga lebih besar nih dari yang dibayarkan Kelvin kepada Farah. Bahkan Kafi pun sempat bilang kalau si Kelvin ini hanya asal ngomong aja dan menuduh sembarangan. Dan untuk memastikan kalau Farah bukan wanita yang seperti netizen bayangkan ini, pihak keluarga pun juga udah mengecek sendiri nih ke rekening pribadinya Farah apakah ada transaksi yang mencurigakan. Selain itu, keluarga juga nggak lupa nih mengecek kepemilikan uang cash Farah yang ada di dalam tabungan. Terlebih lagi, ibu Farah juga memiliki usaha sendiri di rumah nih Lur. Lalu bapak kandungnya Farah pun juga masih sering aktif bekerja. Sehingga biaya pendidikan adiknya Farah yang selama ini dikabarkan ditanggung oleh Farah sendiri, ternyata itu semua pun nggak benar Lur. Dan yang bikin Teteh sedih banget nih ya, lihat isi Facebooknya si Farah Nikmah yang orangnya udah nggak ada dari tahun 2016 aja, ternyata setahun yang lalu pun, tepatnya pada tahun 2020, masih ada aja nih komentar yang nggak baik tentang Farah. Mungkin kalau kalian mengunjungin Facebooknya, nanti Teteh kasih linknya ya. Tapi Teteh pengennya kalian kasih komentarnya tuh yang positif dan membangun ya. Pokoknya komennya harus yang benar-benar positif nih kalau emang mau komentar. Karena biar bagaimanapun, kita juga benar-benar nggak tahu ya permasalahan mereka yang benar-benar tuh kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge aja nih kayak komentar yang ada di dalam foto-foto Farah Nikmah yang masih berada di dalam Facebooknya. Dan semoga dengan adanya bahasan kali ini, kalian bisa ambil hikmahnya
dan tetap berjaga-jaga di luar sana. Serta jangan lupa nih, komen di bawah ya. Bye-bye.